Oke, kita lanjut lagi di kabar Rohingya kembali. Dan setelah hari ini, tadi dari pagi sampai sekarang malam, saya belum membuat konten apapun tentang kabar terbaru dari Rohingya. Karena belum ada kabar terbaru dari Rohingya, jadi saya akan membahas yang ini juga sangat penting ya, sangat penting dan berkaitan dengan Rohingya, yaitu topik pembahasan kita di video kali ini tentang perang buzzer, saling serang buzzer, karena ada yang pro dan kontra tentang Rohingya ini. Jadi dari masing-masing pendukung ini saling serang, dan saya ingatkan, pertebal kuping dan pikiran kalian agar kita tetap kuat menghadapi para buzzer dari mereka. Ini saya sudah menemukan adanya tanda-tanda perang buzzer, karena saya sudah bermain dengan kelompok mereka ini. Saya sudah dari tahun kemarin, dari bulan Februari 2023 itu saya sudah bermain dengan kelompok mereka. Dan saya waktu itu puncaknya di bulan Juni, Juli, Agustus. Itu puncaknya saya diserang habis-habisan oleh buzzer dari imigran, yang setiap hari yang saya ditelepon, diteror, yang diancam, diajak duel. Itu saya setiap hari dengan kelompok-kelompok mereka, dan saya itu nggak pernah kapok dan saya nggak mundur. Karena apa? Setiap kali mereka menelpon, mengancam, bahkan mereka tuh tahu saya ada di mana, saya siapa, mereka tuh tahu. Informasi tentang pribadi saya juga mereka sudah tahu. Tapi ketika mereka nelpon saya, ngancam ini itu, saya suruh datang ke lokasi, temuin saya secara langsung. Jangan hanya main di telepon. Tidak pernah datang sampai saat ini. Kenapa? Karena waktu itu saya bermain di konten-konten tentang imigran Yaman. Nah, untuk akhir-akhir ini kan saya bermain di konten-konten imigran Rohingya. Kalau dulu lebih keras lagi, di imigran Yaman itu lebih keras lagi. Yaitu tadi, pokoknya setiap hari saya diteror. Karena di setiap konten-konten saya dan di profil YouTube saya juga ada nomor HP saya. Ini nomor telepon saya juga ada di banner. Jadi mereka mudah melacak saya, mudah. Bahkan ada yang menelpon dari waktu itu dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat telepon, dan awalnya baik-baik nih, ngobrol baik-baik, menanyakan ini Mas Widi dari ini desa ini. Bahkan sampai RT RW yang saya tempati mereka bisa tahu. Itu. Dan ini akan terulang di kasus etnis Rohingya ataupun imigran gelap Rohingya. Ini akan bermain juga, karena yang masih bermain di belakang pengungsi ini, imigran ini, masih orang-orang itu aja yang bermain, bukan orang lain lagi. Cuma kalau di Rohingya ini saya belum dapat serangan yang begitu mengkhawatirkan, itu belum. Tapi ini udah detik-detik adanya perang buzzer, itu sudah kelihatan sebenarnya dari minggu-minggu yang lalu. Itu sudah dari mulai sebelum tahun baru lah, itu sudah mulai ada tanda-tanda itu. Jadi dulu saya bermain di imigran Yaman, dan lawan saya itu ya mereka saya nggak bisa menyebutkan secara lantang karena nanti kena pelanggaran juga saya di YouTube, nanti kena kartu kuning saya, karena itu memang ormas yang sudah dinyatakan terlarang, sudah dibubarkan ya, Front PI lah ya, nggak perlu saya menyebutkan 3 hurufnya, tapi karena ini sangat jelas Front PI. Kalau saya sebutkan 3 huruf, saya pelanggaran di YouTube, karena itu memang sudah terlarang. Lalu sampai pada akhirnya di bulan Agustus akhir saya dismount karena terlalu banyaknya spam
yang ada di video-video saya, komentar-komentar spam itu waktu itu wah bisa berbaris spam semua komentarnya. Nah dari situ saya dismon dari bulan Agustus sampai kemarin saya monet lagi di bulan Desember tanggal 27, dan saya langsung bergerak untuk membahas tentang Rohingya. Nah, ini cerita perjalanan saya di YouTube ya. Jadi seorang YouTuber yang ya menurut saya sangat YouTuber yang kasihan lah itu. Yang sangat minim sekali, minim segala-galanya itu saya. Dari penampilan, dari edit video saya nggak bisa. Penampilan saya apa adanya. Karena apa? Saya nggak bisa orangnya tuh harus dibuat-buat, itu nggak bisa. Ya kayak gini apa adanya saya. Kalau yang lain kan youtuber lain kan ya wajar lah, mereka sudah sukses, sudah banyak gaji puluhan juta mungkin. Kalau saya mah belum pernah dapat gaji, baru mau dapat gaji aja langsung dismon kemarin. Mereka wajar, bermodal udah gajinya puluhan juta, penampilannya rapi, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Lah sedangkan saya amburadul, sering saya di komentar yang belum mandi lah apalah. Sebenarnya saya itu mandi, cuma penampilan saya memang kayak gini apa adanya, saya nggak pernah membuat-buat. Oke, kembali lagi ke topik pembahasan kita, yaitu tentang Rohingya. Jadi detik-detik akan adanya perang buzzer ini sudah ketahuan, sudah kelihatan ketika satu ciri-ciri yang bisa kita tandai, yaitu ketika ulama sudah terjun. Ketika salah satu ulama sudah mengkomentari tentang Rohingya, itu yang di belakang ulama itu yang membahayakan. Karena apa? Ulama itu pun didorong dari mereka. Ayo maju duluan. Seperti apa nanti respon dari masyarakat? Ketika masyarakat menolak buzzer yang bermain, tapi ketika masyarakat itu menerima si ulama ini dengan pernyataan-pernyataannya yang selalu membawa tentang agama, buzzer itu diam. Tapi ini bakal ada orang yang dikopar kafirkan lagi. Sedikit kita membahas tentang ulama itu, dikopar kafirkan lagi, dibilang Zionis Israel dan lain sebagainya. Ini sudah tanda-tanda. Jadi nanti di 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, di akhir Januari serangan buzzer habis-habisan. Jadi kita harus siap-siap. Tapi kalau mau menyerang ke channel saya, ya monggo silakan. Saya sudah kebal dengan serangan itu karena saya sudah setahun saya menghadapi mereka. Ya kalau dibilang nekat, saya nekat. Orangnya saya nekat. Kalau memang saya udah berniat, bertekad untuk membahas konten ini, kalau konten-konten saya ini dianggap memang masih ada manfaatnya, saya nggak akan berhenti. Sebagai contoh saja, saya diserang buzzer untuk tidak membahas tentang konten-konten Rohingya. Saya nggak akan berhenti. Karena apa? Manfaatnya dari konten ini untuk kita semua, terutama untuk warga Aceh yang sekarang sedang merasa resah. Jadi kalian pertebal telinga kalian, kuat-kuat mental kalian untuk menghadapi buzzer-buzzer ini. Jangan sampai kita kalah dengan buzzer-buzzer ini. Karena permainan di bidang imigran itu sudah saya jalani sudah lama gitu. Ya orangnya itu aja, pemainnya itu aja. Ya sedangkan saya YouTuber kecil yang apa ya, konten-kontennya pun seadanya, nggak ada yang menarik, nggak ada yang manis, nggak ada yang bagus gitu. Ya seperti ini, hanya ngoceh, nggak ada alur ini. Kalau saya dulu pun seperti itu, konten-konten saya seperti ini. Akhirnya apa? Yaitu tadi diserang buzzer. Karena saya kalau udah mengkritik ya saya kritik keras. Tujuan saya apa? Tujuan saya untuk membela rakyat kita, ya akan saya teruskan. Walaupun saya nggak ada gaji,
Tapi kalau dulu saya masih dapat sih, walaupun memang nggak dapat gaji dari YouTube, tapi saya dapat dari saweran dari super tank yang ada di kolom komentar. Sekarang pun kalau misalkan ada yang mau nyawer saya, ya saya terima 10.000, 5.000, 2.000 pun di kolom komentar. Itu kan ada tuh yang gambar dolar tuh di komentar paling bawah. Super tank itu tinggal diklik aja. Kalau mau nyawer saya, nggak apa-apa, saya terima. Kalau nggak pun ya nggak masalah, orang saya nggak mementingkan tentang itu. Ya kalaupun ada ya lumayan lah buat tambah-tambahan beli paket gitu. Tapi yang jelas gini, saya senang dengan adanya komentar-komentar positif di video-video saya dan dukungan-dukungan kepada saya di kolom komentar. Itu asli membuat saya juga bangga dan saya senang gitu dengan konten-konten ini. Berarti konten saya itu ada manfaatnya, walaupun saya hanya sekedar ngoceh kosong seperti ini. Ya tapi yang namanya YouTuber ya, itu resiko yaitu di situ. Jadi kita harus siap gitu. Jadi ya misalkan suatu saat channel saya nanti di banned ataupun channel saya nanti dismount lagi, ya saya harus siap karena itu resiko saya. Dengan konten-konten seperti ini ya resikonya itu. Sangat besar sekali resikonya itu untuk channel saya. Tapi saya nggak memikirkan tentang itu, nggak masalah. Mau di banned, mau dismount, nggak masalah. Dan saya nggak akan berhenti, saya akan terus tetap menyerukan kasus-kasus Rohingya ini. Apalagi didukung dengan kawan-kawan semua yang ada di seluruh pelosok negeri ini. Itu membuat saya lebih semangat. Dan ya itu tadi, subscribe dari kalian, kalau subscribe saya naik, itu saya semakin bersemangat gitu. Saya sendiri bangga, bangga gitu ya, karena berarti mereka mau subscribe ke saya, mau memberi dukungan di kolom komentar, berarti kan konten saya ini ada manfaatnya gitu. Itu suatu kebanggaan tersendiri buat saya. Tapi kok ujung-ujungnya malah curhat ya. Oke, kembali lagi ke pokok pembahasan kita, yaitu para buzzer-buzzer. Jadi ini bakal ada yang kopar-kapirkan. Tapi selama ini hanya beberapa yang mampir ke channel saya. Mungkin di media sosial lain sudah ramai, di IG, TikTok, ataupun di Facebook. Dan ini kemarin ada mbak-mbak yang komentar juga di video saya yang menginformasikan tentang ini. Ini sependapat dengan saya. Katanya di IG juga sudah ramai serangan buzzer yang mengkomentari dan menolak Rohingya dikopar-kapirkan juga. Maksudnya kopar-kapirkan itu dibilang kafir. Yang tidak mendukung ulama yang ada di Aceh yang katanya harus menerima dengan dalih agama dan kemanusiaan, sedangkan agama dengan kemanusiaan itu tidak ada sangkut pautnya. Ini ujung-ujungnya kita ngobrol campur curhat ya, biar nggak apa-apa, durasinya panjang nggak apa-apa. Jadi kita curhat nanti sambil ngobrol di kolom komentar. Kalau misalkan nanti saya bisa dan mampu untuk membalas, biasanya langsung banyak sih komentar. Kalau mampu untuk membalas, saya balas satu persatu komentarnya. Kalaupun tidak, ya mohon maaf, tapi tetap saya baca semua komentar yang ada di video saya, itu saya baca semua. Dan banyak komentar-komentar positif, itu saya ucapkan banyak terima kasih, itu sebagai penyemangat saya juga. Dan kalau misalkan mau nyawer, ya udah dicek aja di komentar, itu ada super tag, diklik aja mau nyawer berapa, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 2.500.000 saya terima, tapi jangan sebanyak itu, karena kalau nyumbang terlalu banyak, 2.500.000 atau 1 juta atau 500.000 terlalu banyak. Mungkin lebih banyak yang membutuhkan daripada saya, lebih baik disumbangkan. Kalau untuk saya hanya sekedar beli pulsa saja, kalau mau. Kalaupun nggak mau, saya nggak minta kok. Nah, ini durasinya udah 14 menit. Ke pokok pembahasan lagi, yaitu kita harus pertebal telinga dan mental kita untuk menghadapi mereka. Kita jangan sampai menyerah demi masa depan kita sendiri, demi masa depan bangsa ini. Jangan sampai Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera keseluruhan dan bangsa ini diacak-acak oleh imigran. Imigrannya imigran gelap. Tujuannya apa mereka ke sini?
Ya kalau tujuannya hanya mencari suaka ataupun hanya mencari kehidupan yang lebih layak di sini, ya nggak masalah, berarti nggak mengganggu. Cuma yang dikhawatirkan mereka ini ditumpangi oleh oknum-oknum yang memang ada kepentingan tersendiri yang akan sengaja mengacak-acak negeri ini. Kita tahu sendiri sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja. Sekarang lagi perebutan antar daerah, antar negara itu kan sekarang lagi terjadi. Perang Dunia III yang saling serang nih. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan diacak-acak dan ada salah satu negara yang menginginkan negara kita juga. Karena apa? Sumber daya alam di Indonesia ini sangat banyak. Itu sangat menguntungkan untuk mereka. Sedangkan banyaknya londo ireng yang ada di negara kita itu mereka bisa memanfaatkan itu. Londo ireng ini otak-otak koplak, nggak berpikir perjuangan dulu nenek moyang kita sampai akhirnya kita merdeka. Berapa banyak korban, berapa banyak yang sudah gugur dalam perjuangan untuk kemerdekaan kita. Kok sekarang hanya demi fulus mengorbankan negeri ini? Nggak punya akhlak kalian. Kembali ke Rohingya. Nah, ada satu ulama dari Aceh yang membahas tentang Rohingya dan sekarang mempengaruhi rakyat Aceh untuk kembali menerima para imigran ini dengan kemanusiaan dan dengan dalih agama. Kalau kita mau membahas tentang agama, negara kita agamanya bukan cuma Islam. Jadi kalau mau membahas agama jangan disangkut pautkan juga dengan kemanusiaan. Semua agama punya rasa kemanusiaan. Kalau mau disangkut pautkan antara agama dan kemanusiaan, nanti ujung-ujungnya apa? Terjadi salah paham antar agama. Kalau Pak Kiai yang ada di Aceh mau menarik ataupun menampung mereka dengan dalih agama, ya dengan dalih agama saja. Jangan pakai dalih kemanusiaan. Kalau pakai dalih kemanusiaan, jangan pakai dalih agama. Itu tidak adil. Karena di negara ini agamanya itu banyak, gak cuma Islam doang. Saya sendiri Muslim, saya Islam. Tapi saya Islam yang tidak mudah dipengaruhi hanya dengan penampilan sorban dan jubah. Saya lebih berpikir positif, lebih berpikir cerdas demi ke masa depan. Karena yang ada selama ini orang-orang Indonesia itu sangat-sangat mudah sekali dipengaruhi dengan penampilan yang berbau-bau agama. Apapun itu yang berbau-bau agama itu bisa menimbulkan perpecahan kalau di negeri ini. Ini akhir-akhir ini ya, dari semenjak dibubarkan Front PI. Nah, Front PI itu kan udah damai kan negara ini, nggak ada yang katanya setiap bulan Ramadan digempur dan lain sebagainya, penganiayaan, intimidasi, persekusi. Itu dulu itu sangat rawan sekali. Sekarang udah jarang. Karena apa? Masyarakat udah pada pinter, udah pada tahu siapa mereka. Persekusi ya balik persekusi, intimidasi melawan. Ngapain takut? Sama-sama makan nasi. Pukul balas pukul, kalau dia mukul duluan. Yang penting jangan saya lagi lari di dor. Saya nggak bisa ngelawan kalau dari jauh, kan gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke konten berikutnya. Jadi judulnya di konten ini hanya sekedar curhatan saja ya. Kita curhat dan sedikit saya menghimbau dan mengingatkan, hati-hati dengan serangan buzzer-buzzer yang akan semakin kuat untuk saat ini dan seterusnya untuk menyerang kita-kita yang tidak pro dengan Rohingya. Jadi perkuat mental kita, jangan sampai kita kendor, terus suarakan kasus-kasus ini demi masa depan bangsa kita
demi rakyat Aceh yang sekarang sudah merasa resah. Oke, dicek tombol subscribe. Kalau yang sudah hitam berarti sudah subscribe. Kalau yang masih merah silahkan diklik biar menjadi warna hitam. Karena itu sebagai penyemangat saya juga untuk terus menyerukan kasus ini. Kalau komentar, ditulis saja komentar-komentar yang positif dan kasih masukan-masukan yang positif untuk saya, biar saya nanti bisa lebih baik lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan super tank, kalau mau disawer pakai super tank, saya terima dengan senang hati. Oke, kita lanjut ke konten berikutnya. Jadi di konten ini tidak ada poin penting, hanya mengingatkan hati-hati dengan serangan buzzer. Itu saja.